Diskriminasi ras dan etnis di Indonesia menelisik akar konflik. Seperti yang kalian tahu, Indonesia adalah negara majemuk dengan beragam suku, bangsa, ras, dan etnis. Meskipun UUD 1945 menjamin hak asasi manusia dan UU nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis bertujuan untuk menghapus diskriminasi, kasus-kasus kerusuhan etnis di Indonesia menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi. Seperti contohnya, yaitu ada kerusuhan pada Mei 1998 tentang politik, ekonomi, dan sentisme. Latar belakang dari kerusuhan ini yaitu krisisnya finansial Asia, strategi Trisakti, dan politik Orde Baru. Itu yang menyebabkan kerusuhan pada Mei 1998. Kerusuhan ini juga memakan korban yang jadi adalah warga Tionghoa menjadi sasaran utama kerusuhan, mengalami kerusakan harta benda, pelecehan seksual, dan pembunuhan. Dan dampak dari kerusuhan ini yaitu meninggalkan trauma bagi korban dan keluarga, serta mencoreng citra Indonesia di mata internasional. Contoh kasus lainnya yaitu kerusuhan Sabes 1998 sampai 1999, yaitu perebutan sumber daya dan identitas. Latar belakangnya yaitu perebutan lahan, rasa kecewa, dan perbedaan budaya dan identitas. Korbannya tercatat 1.189 orang tewas dan 168 luka berat, dan ribuan rumah serta kendaraan rusak. Solusi dari kerusuhan ini yaitu pemerintah memindahkan warga Madura ke Pontianak untuk meredakan konflik yang ada. Lalu contoh kasus yang ketiga yaitu kerusuhan Sampit 2001. Kerusuhan ini diakibatkan karena kecemburuan, rumor, dan kesengajaan. Kecemburuan ini berasal dari suku Dayak di Sampit, Kalimantan Tengah yang merasa cemburu dengan populasi Madura yang terus bertambah. Sedangkan tersebarnya rumor bahwa warga Madura melakukan pembakaran rumah Dayak, memicu amarah dan aksi balasan dari mereka. Kesengajaan sosial yaitu perbedaan status sosial dan ekonomi antara kedua kelompok memperkuat rasa tidak percaya dan konflik. Korbannya yaitu tercatat ratusan warga Madura tewas dan ribuan lainnya mengungsi. Lalu solusi dari kasus ini yaitu meningkatkan keamanan, evakuasi warga, penangkapan provokator, dan perjanjian damai. Dari kasus-kasus yang sudah saya sebutkan, banyak tantangan yang belum bisa dipenuhi yang menyebabkan kasus tersebut muncul, yaitu yang pertama, kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan toleransi. Yang kedua, kesulitan dalam mengatasi isu-isu sara seperti suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, ketidakmeratanya akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan. Lalu solusi yang dapat dilakukan yaitu A. Meningkatkan edukasi dan kampanye toleransi antar etnis. B. Memperlakukan hukum yang tegas terhadap pelaku diskriminasi. C. Membangun dialog dan komunikasi antar etnis. D. Meningkatkan program-program pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi kelompok marginal. Lalu kesimpulan yang dapat diambil yaitu diskriminasi ras dan etnis merupakan ancaman serius bagi bersatu dan kesatuan Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang adil, toleran, dan setara bagi semua. Dengan meningkatkan kesadaran edukasi dan program-program pemberdayaan serta menegakkan hukum yang tegas, kita dapat membangun Indonesia yang lebih adil dan harmonis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Artikel ini saya dapatkan dari Kompas.com. Semoga bermanfaat bagi semuanya.